Shalom semuanya, sahabat-sahabat di meja doa. Selamat datang di meja doa. Halo Nasyo Hensel Tumbelaka, selamat datang. Kita akan mulai penyembahan kita, doa kita. Mulai dengan puji-pujian. Kita mau katakan, Bapakku datang menyembah sini, ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalam. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemas, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kami sembah Kau Tuhan, haleluya. Syukur Tuhan. Sekali lagi katakan, Bapakku datang menyembahmu. Percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, Bapa berasa sertaku. Ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Yesus.
kuasa. Haleluya. Oh, haleluya. Karena Kau Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami berkumpul, kami menyembah-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Bagaimana kami bisa di masa-masa yang sulit seperti ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, memberkati pembacaan firman Tuhan. Biarlah setiap yang mendengar firman-Mu ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya, selamat malam Sobat doa di meja doa ini. Terima kasih sudah bergabung. Ada banyak sekali yang berkumpul di sini sama-sama berdoa. Ada banyak juga pokok-pokok doa yang sudah masuk. Kita akan berdoa juga bersama-sama nanti di akhir acara ini. Pada malam hari ini saya membawakan renungan singkat buat kita semua yang berjudul apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi. Tentunya saya yakin kita semua sekarang sedang bergumul bagaimana kita dapat bertahan di tengah situasi yang seperti ini, di mana banyak orang yang di PHK, banyak orang yang dirumahkan, usaha yang apapun yang kita kerjakan sepertinya semuanya sulit. Seperti sekarang di Bali kita masuk di PKM namanya, kalau di Jakarta namanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kalau di Bali, di Denpasar khususnya ada namanya PKM. Jadi pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi orang dari luar Denpasar kalau mau masuk ke kota Denpasar harus ada tujuan yang jelas. Kalau kerja harus ada punya surat tugas, surat kerja. Dari Denpasar juga nggak boleh keluar Denpasar. Dan kita semua masyarakat mayoritas masih mengalami situasi yang sulit di tengah pandemi ini. Jadi pada malam hari ini saya ingin membawakan renungan apa yang bisa kita lakukan di tengah ini, berkaitan dengan firman Tuhan, berdasarkan firman Tuhan, apa yang bisa situasi yang sulit. Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan buat kita semua pada malam hari ini yang saya harap bisa menjadi berkat buat kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam kerajaan surga, berkati setiap jemaat-Mu. Kami mau baca firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang pertama saya mau katakan buat kita semua di tengah pandemi ini adalah kita harus bisa terus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus bisa memuji Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan puji-pujian seperti yang tertulis dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Firman Tuhan mengatakan, "Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik untuk selama-lamanya dan kesetiaan tetap." Jadi ini yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini adalah kita harus kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah masalahnya mungkin saya mau bersyukur apa? Ada banyak hal yang saya bisa mengeluh, ada banyak hal yang saya bisa menggerutu kepada Tuhan. Tuhan, kenapa hidup saya susah seperti ini? Kenapa saya harus di PHK? Kenapa perekonomian sekarang sulit? Mungkin ada banyak hal satu demi satu yang bisa kita katakan kepada Tuhan tentang keluhan-keluhan kita. Tetapi yang saya mau katakan kepada kita adalah kita kepada Tuhan bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan masih izinkan kita bisa bernafas pada hari ini. Tuhan masih izinkan kita bisa sehat. Tuhan masih izinkan kita bisa berkumpul pada malam hari ini dengan dimanapun saudara berada, di meja saudara, mungkin di kamar saudara. Saudara bisa berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara yang lain secara live, secara online, untuk kita bisa sama-sama berdoa kepada Tuhan. Itu
kita syukuri karena Tuhan itu baik dan bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Walaupun kita sedang dalam situasi yang susah, tapi kita harus baik dan Tuhan itu setia. Yang harus kita lakukan adalah harus berhenti untuk mengasihani diri sendiri. Jangan berkata, waduh saya ini saya di PHK, saya hidup orang lain, mulai menyalahkan suami atau istri, mulai menyalahkan pemerintah, mulai menyalahkan orang-orang lain. Padahal kenyataannya pandemi ini adalah yang terjadi secara global dan satu dengan yang lain itu tidak membuat sesuatu hal yang lebih baik, tapi kita hanya semakin benci dan semakin terpuruk karena kita tidak bisa move on, tidak bisa beranjak dari situasi seperti ini. Jadi kita harus berhenti mengasihani diri, tetapi kita harus bisa mengucap syukur kepada Tuhan, bisa masuk ke hadirat Tuhan dengan puji-pujian. Kenapa? Karena Tuhan rindu, Tuhan itu senang dengan orang-orang yang datang ke hadiratnya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Kita boleh mengeluh kepada Tuhan, kita boleh mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan dengan keluhan-keluhan yang ada seperti, oh Tuhan saya sedang susah, oh Tuhan saya sedang dalam situasi yang sulit, tolong saya Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa sepanjang hidup saudara, sepanjang mungkin kalau saya umur 30, sepanjang hidup saya dari saya lahir sampai saya umur 30 tahun, ada begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya yakin ada banyak juga kehidupan berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan saudara yang bisa menjadi kesaksian bagi kita semua. Saya yakin itu yang Tuhan mau. Kenapa waktu kita datang ke hadirat Tuhan, kita masuk gerbangnya dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian. Yang kedua, apa yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini ketika kita sudah bisa move on, sudah bisa beranjak dari situasi di mana kita mengasihani diri, di mana kita menyalahkan orang lain, di mana kita menyalahkan suami, istri, atau pemerintah dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa meminta hikmat dari Tuhan untuk kita bisa berkreasi, beraktivitas, melakukan sesuatu yang baru yang bisa menghasilkan bagi kehidupan saudara. Saya menerima banyak sekali kesaksian, ada teman-teman kita di Hagios Ministry yang mulai mencoba usaha-usaha yang baru di tengah krisis seperti ini. Ada yang mulai membuat jamu dan saya coba jamunya ternyata enak sekali. Ingin pesan lagi jamunya. Dan ada juga yang lain yang mulai usaha-usaha yang baru. Ya mungkin ada juga yang usaha dadakan, jadi pedagang telur di pinggir jalan atau pedagang sembako. Dan ada juga yang lain. Ada saya lihat hari ini Timo baru saja mulai usahanya membuat bubur Bang Mo, namanya bubur Timo. Dan saya rasa ini adalah apa yang Tuhan bisa memberkati kita. Kita mulai dari kecil, mulai dari perkara-perkara kecil. Karena firman Tuhan dalam Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Kalau kita bisa melakukan hal-hal yang kecil seperti apa yang sedang kita lakukan selama ini di tengah pandemi, kita bisa beraktivitas, bekerja, melakukan sesuatu yang baru, berkreativitas untuk menghasilkan sesuatu. Saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati kita melalui apa yang kita kerjakan. Tangan kita bekerja dan tangan Tuhan memberkati. Amin. Tangan kita bekerja, apa yang kita bisa lakukan, dan tangan Tuhan memberkati kita, memberkati apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Itu yang kedua yang bisa kita lakukan di tengah pandemi. Yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi seperti ini adalah kita bisa terus bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pengajaran. Dan saya rasa ini adalah apa yang sedang kita lakukan selama beberapa hari ini. Kita bertekun di dalam doa, sama seperti apa yang dilakukan di dalam Kisah Para Rasul.
yaitu Kisah Para Rasul mengatakan bahwa jemaat mula-mula mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul dan memecahkan roti dan berdoa. Malam hari ini kita juga berkumpul secara online. Ada banyak yang bergabung di sini di Pulau Bali. Ada juga yang dari Manado, ada yang dari Jakarta, bahkan ada yang dari Jerman. Teman saya dari Jerman, walaupun dia tidak bisa mengerti bahasa Indonesia, tapi bergabung di sini untuk berdoa bersama-sama. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang bisa kita lakukan untuk apa? Untuk meningkatkan semangat kita. Karena satu hal yang harus kita jaga di tengah pandemi, satu hal yang harus kita jaga di tengah situasi seperti ini adalah semangat kita. Jangan sampai semangat kita patah, jangan sampai goyah, apalagi jangan kita runtuh di tengah pandemi situasi seperti ini. Karena kita harus percaya situasi ini akan berakhir, itu yang pasti. Situasi sulit itu akan berakhir. Ada banyak situasi-situasi sulit yang pernah terjadi sebelum ini. Kalau saudara beberapa waktu yang lalu ada gempa di Indonesia yang cukup berdampak di Lombok dan di Bali, juga di Palu. Ada banyak musibah yang terjadi di Indonesia, tapi semua itu sudah berlalu, dan kita bisa. Dan saat ini virus corona saat ini juga akan berlalu. Apa yang tidak berlalu, saudara? Kasih Tuhan, janji Tuhan, penyertaan Tuhan. Itu yang tidak akan pernah berlalu dalam hidup saudara. Jadi malam hari ini 3 hal yang bisa kita lakukan di tengah pandemi. Yang pertama adalah kita harus berhenti mengasihani diri, berhenti menyalahkan orang lain, dan bisa move on, beranjak situasi terpuruk. Yang kedua, kita dapat melakukan sesuatu hal yang kecil, berkreativitas, mulai dari apa yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara pintar mungkin untuk memasak, saudara bisa memasak, mungkin menjual makanan saudara secara online, buat PO di pre-order di Instagram atau di Facebook saudara. Saudara bisa melakukan hal-hal kecil, dan saya percaya Tuhan akan memberkati saudara melalui hal-hal kecil yang saudara lakukan. Dan kalau saudara setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara besar, berkat besar dalam hidup saudara. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan di tengah pandemi ini adalah kita dapat bertekun terus di dalam pengajaran dan doa. Malam hari ini kita akan berdoa, kita akan sama-sama berdoa. Ada beberapa pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan meja doa ini. Ada orang yang berdoa untuk ada satu sekolah yang menampung artis. Saya berdoa, kita semua berdoa supaya Tuhan memberkati tempat ini. Mari kita berdoa untuk SKM Bali, di mana di situ menampung anak-anak yang autis, Down syndrome, hiperaktif. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Karena saya percaya Tuhan mengasihi semua anak-anak ini, dan Tuhan mengasihi kita semua. Mari kita katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menemu di sini, ku percaya Kau, aku tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perbuatanmu. Amin. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya kau, amin, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Katakan haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Syukur, haleluya. Kami sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Kami membawa setiap pokok doa kami. Kami berdoa Tuhan, ada banyak sekali pokok-pokok doa yang sudah dimasukkan ke meja doa ini. Ada yang berdoa untuk kesehatan, ada yang berdoa untuk pekerjaan mereka Tuhan di tengah pandemi corona ini Tuhan. Berkati kami, setiap kami, supaya dapat bekerja, mengerjakan sesuatu dengan baik Tuhan, apa yang Engkau percayakan kepada kami. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Orang-orang yang mungkin terkena virus corona ini Tuhan, kiranya Engkau berikan kesehatan, kekuatan, kiranya Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, mujizat masih ada bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kondisi pandemi ini Tuhan di Kota Denpasar yang sedang melaksanakan PKM. Kiranya Engkau berkati Tuhan, supaya virus ini benar-benar hilang dari kota ini, dari Denpasar, dari Pulau Bali, di Indonesia Tuhan. Kami percaya bahwa kurvanya sudah turun dan kami akan melihat adanya pemulihan total bagi negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar, kasih-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Ada yang berdoa untuk yang sedang sakit tumor Tuhan, tumor di payudara. Ada yang
tiroid, ada yang sedang sakit rahimnya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa kesembuhan itu ada daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kiranya Engkau berkati Bapak Presiden Joko Widodo, semuanya Tuhan, dari Bapak Presiden sampai semua menteri dan jajaran terkait sampai di provinsi dan di daerah Tuhan. Bapak Gubernur Koster juga di Pulau Bali ini Tuhan, kiranya Engkau berkati, Engkau berikan hikmat marifat untuk dapat menyelesaikan COVID ini dengan baik Tuhan. Dari percepatan yang sedang dilakukan dengan PKM pada hari ini Tuhan, kiranya semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, apabila kami akan beristirahat malam ini, kiranya Engkau berkati setiap kami, berikan kami istirahat yang nyenyak, supaya kami bisa istirahat, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari segala sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita angkat tangan kita dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Besok ada ibadah online di Hagios Ministry. Saudara bisa buka di YouTube, atau linknya akan dimasukkan di Facebook ini, di Hagios Assembly of God, dan kita semua bisa beribadah bersama-sama. Sampai jumpa besok. Tuhan Yesus memberkati.